Baik, pada video yang bagian ini kita akan menentukan parameter genetik dengan cara ketiga, yaitu dengan multivariable regression. Regresi bentuk ini, multivariable ini berarti di sini variabel ada 2x ya, dan ada x1 ada x2 ya, bukan seperti yang biasa kita kenal y sama dengan mx plus c, tapi ini x nya ada 2 atau mungkin lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi poin dari cara ini adalah bagaimana kita bawa bentuk persamaan nomor 9, persamaan laju reaksi ini ke bentuk persamaan y sama dengan a0 plus a1x1 plus a2x2. Bagaimana caranya? Caranya diantaranya adalah seperti ini ya. Jadi kita rubah, kita modifikasi ya, persamaan 9 ke bentuk yang di bawahnya ini ya. Jadi ini dibalik. Jadi kalau RT itu sama dengan KPT pH2, maka kemudian seper R-nya tentunya menjadi kebalikannya ya, seperti ini ya. Atau boleh juga di bawah sini dulu, jadi ini dibawa ke sini dulu ya, dibawa ke sini sehingga kita punya R domain R per PT ya, PT pH2 ya. Ini tentu saja di sini tinggal sama dengan K ya, K ini ya, tinggal K per 1 plus ya, dan seterusnya ya. Maka sekarang kebalikannya, ini kebalikannya sekarang main R-nya jadi penyebut. Ini dibalik ya, kemudian dibawa ke sini sehingga PT pH per main RT-nya sama dengan kebalikannya ya. 1 plus KP PP plus KP PT. Sehingga kemudian bisa kita pisahkan untuk masing-masing suku ya, ini menjadi seperka ya, ini juga menjadi suku tersendiri ya. Dan KT PT per K menjadi suku tersendiri ya. Jadilah persamaan 10. Persamaan 10 ini adalah identik dengan persamaan umum atau persamaan 11 itu ya, persamaan umum dari regresi multivariabel ya. Di mana tentu saja kalau persamaan 10 dan 11 ini kita identikan ya, ini jadi ini sama dengan Y, ini identik dengan Y ya. PTH2 nya, PT pH2 nya sama dengan Y. Ini sama dengan A0 seperkanya ya. A0, kemudian PB sebagai X1 ya. Kemudian X2 nya adalah PT ya. Sehingga A0 nya seperka, KP per K nya adalah A1, KT per K nya adalah A2 ya. Sehingga kalau kita bisa menentukan nilai A0 nya ya, bisa kemudian menentukan A1 nya, A2 nya, maka kita akan bisa menentukan berapakah K kecilnya, K besar P dan K besar T gitu ya. Jadi itu kerangka berpikirnya begitu. Jadi persamaan laju reaksi yang ada dibawa ke bentuk persamaan umum regresi multivariabel. Nah, setelah itu hati-hati mana X1 nya, mana X2 nya, mana sembunyinya gitu ya. Baik, untuk menentukan nilai A0, A1, A2 nya bisa digunakan persamaan ini ya. Kita pinjam dari teori di statistik ya. Nilai A0 nya adalah persamaan 11A, kemudian A1 nya 11B, A2 nya 11C.
Ya, ini memang cara ini memang agak agak butuh effort yang lumayan ya, artinya perhitungannya jadi banyak ya. Kemudian caranya ya kita hitung sigma x1 kuadratnya, sigma x kuadratnya, sigma x1y, sigma x2y, semua dihitung ya, persamaan 11D, 11E sampai 11H, semua dihitung semua, jadikan satu di Excel ya, seperti ini ya. Ini X2 nya tadi apa, PT ya, coba kita lihat. X2 nya adalah PT ini ya. X1 nya adalah tekanan benzen ya. Jadi ini X1 nya, ini X2 nya, ini data min R nya. Kemudian Y nya adalah ini X1, X2, Y nya adalah PH2 PT per min R. Tadi kan gitu ya definisi ya. Sehingga kita punya X1, X2 dan Y. Masing-masing dihitung ya. X1 kuadrat berapa ya. Ini X1 kali Y berapa. Ini dihitung semua ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan tadi ya. X1 XY kan berarti ini bisa dihitung, ini persamaan ini 11D, 11E, 11F ini bisa dihitung karena sudah lengkap di sini tadi. Nah, di sini kan lengkap, ada di sini. Sigma X1 kuadratnya berapa? Sigma X1 kuadratnya, sigma X2 kuadratnya ada semua. Masukkan datanya ke persamaan 11D sampai 11H. Setelah itu masukkan ke persamaan 11A sampai 11C. Nanti ketemu berapa A0 nya, berapa A1, berapa A2 nya ya. Bisa dipahami kerangka berpikirnya gitu ya. Jadi untuk variabel ini gunakan persamaan 11A sampai 11C ya. Kemudian diperlukan data-data ini 11D sampai 11H. Makanya perlu paling cepat pakai Excel ini ya, pakai Excel, dihitung manual, nanti dimasukkan ke persamaan 11 nih D sampai H, nanti akan digunakan untuk menghitung A0, A1, A2. Ini ketemu hasilnya ya. Ingat ini A0 ya, 0,071, ini A0 seperka, berarti K-nya seper ini kan begitu. Jadi ya definisi A1 nya apa tadi, definisi A2 nya ya. Ingat dicek tadi definisi, ini definisinya ya. Ada A0 nya mana nih, ada A0 nya ada seperka, A1 nya KB per K, A2 nya KT per K gitu ya. Baik, jadi ini harus teliti, pakai Excel ini akan banyak membantu. Jangan pernah mencoba menghafalkannya. Jadi saya pun nggak hafal ini karena terlalu panjang. Saya kurang tertarik menggunakan teknik ini. Saya lebih senang untuk menggunakan Polymath ya, software itu. Atau kalau Atra Excel pun pakai solver ya, itu menurut saya lebih cepat ya. Ya, ini nanti ketemu A0, A1, A2 nya apa. Atau bisa juga, ini metode yang lain agak lebih sederhana. Gunakan datanya sama, perlu data sigma X1, perlu data sigma X2 juga, sigma X1Y, sigma X2Y ketemu. Ya ini datanya sama dengan tadi, perlu penyediaan data, pengolahan data. Hanya bedanya dengan cara ini cukup tiga ini aja, 3 persamaan ini ya. Jadi masukkan A0, N-nya tadi berapa? N-nya 16. A1 kali sigma X1-nya dicek, sigma X1-nya di Excel tadi berapa? Sigma X2-nya berapa? Dicek di tabel Excel tadi ya. Sigma X-nya berapa? Jadi sini nanti kita akan punya 3 buah persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui ya. 3 buah persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Sehingga nanti bisa diselesaikan secara matematis ya, bisa pakai eliminasi atau substitusi ya. Tapi ini prinsipnya sama dengan tadi, dengan
yang sebelumnya ya, ini multivariable ini. Cuma ini lebih sederhana itu saja. Nah, ini kalau kemudian kita lihat hasilnya sama kan, 0,071, A0 A1 nya 0,9, 0,0071. Ini hasilnya. Jadi kalau kita menggunakan software MATLAB atau Polymath, kita akan memiliki harga nilai K-nya 144, persentase dengan bensin 1,39 dan KT-nya 1,038. Kalau dengan metode yang kedua, ya dengan dengan kedua ini berarti kalau dengan ini kayaknya multivariable tadi ya, kalau dengan Excel tadi solver kan lebih dekat ke sini 144 ini. Jadi ini adalah metode manual ya, pakai bentuk manual. Jadi 140,469, 126 dan 1. Jadi kalau lihat hasil ini sebenarnya cukup lumayan ya ketelitiannya kalau kita bandingkan ya. 160 dengan 140 kan nggak begitu signifikan ya. 139, 126, 1038, 109. Saya rasa ini dua metode bisa digunakan, yaitu paling bagus menggunakan MATLAB tadi atau kemudian Polymath ya. Jadi menggunakan software akan membantu kita. Kemudian jika tidak memungkinkan ya dengan solver. Jika tidak bisa juga ya gunakanlah yang ada sekarang ini ya, multivariable ini ya. Hati-hati karena ini perlu ketelitian ya, kesabaran karena manualnya. Demikian teman-teman, ini untuk pembahasan hari ini, yaitu bagaimana kita meneruskan persamaan laju reaksi lengkap bersama nilai-nilai konstantanya, konstanta laju reaksinya nilainya berapa itu. Baik, kalau saya rasa cukup ya untuk teknik-tekniknya sampai sini. Silakan disimak, jika ada yang belum jelas silakan jangan sungkan untuk bertanya di YouTube komennya atau di Psikologi atau di WA grupnya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dan kita akan lanjutkan insyaallah kuis ya next week insyaallah ya, sampai topik ini yang paling terakhir ya. Oke, cukup sampai di sini. Kita jaga kesehatan, jaga baik-baik, mudah-mudahan keadaan juga segera kembali normal seperti biasanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.